Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Riki Herdiana dengan NPM 112111370. Di sini saya akan memaparkan materi tentang Ma'rifatul Maut atau mempersiapkan kematian untuk memenuhi evaluasi tengah semester dengan dosen pengampu Ibu Dini Uluwiyah SAG MPD. Langsung saja, selanjutnya pengertian kematian. Kematian adalah takdir seluruh makhluk, manusia, jin, hewan, ataupun makhluk-makhluk lain, baik lelaki ataupun perempuan, tua ataupun muda, baik orang yang sehat ataupun sakit. Selanjutnya, kematian dan dorongan untuk selalu mengingatnya. Sesungguhnya orang yang tenggelam dalam urusan duniawi, yang penuh dengan tipu daya dan mencintai kesenangan-kesenangannya, pasti hatinya akan lalai dari mengingat kematian. Akibatnya, jika diingatkan tentang kematian, ia justru tidak suka dan membencinya. Mereka itulah orang-orang yang disinggung dalam firman Allah Ta'ala, yang artinya, katakanlah, sesungguhnya maut yang kalian lari darinya itu pasti akan mendapati kalian. Lalu kalian semua akan dikembalikan kepada yang Maha mengetahui segala yang gaib dan yang nyata. Kemudian dia akan memberitahukan kepada kalian apa-apa yang telah kalian lakukan. Surat Al-Jumu'ah ayat 8. Selanjutnya, keutamaan mengingat kematian dalam semua keadaan. Rasulullah SAW bersabda, seringlah mengingat sesuatu yang merusak kelezatan-kelezatan. Hadis riwayat At-Tirmidzi. Maksudnya rusaklah kenikmatan-kenikmatan dengan cara mengingat kematian, sehingga terhentilah kecenderungan kalian kepadanya. Lalu kalian fokus menghadap Allah Ta'ala. Selanjutnya, kemuliaan manusia yang mengingat kematian. Itu ada 3. Yang pertama, segera bertaubat. Tobat adalah penyesalan. Semakin besar rasa penyesalan seorang pelaku dosa, itu bagaikan sedang diperas segala kotoran dosa dari dirinya, hingga benar-benar habis dan kering. Yang kedua itu ada hati qanaah. Qanaah adalah sikap rela menerima dan merasa cukup atas hasil yang diusahakannya, serta menjauhkan diri dari rasa tidak puas dan perasaan kurang. Dan yang ketiga itu giat ibadah. Seseorang yang dicap rajin ibadah ialah mereka yang mempunyai kesalehan individu atau ritual. Kesalehan ini lebih mengarah pada pelaksanaan ibadah seperti sholat, zakat, puasa, haji, membaca Al-Quran, zikir, dan sebagainya. Selanjutnya ada keutamaan menyedikitkan angan-angan atau tingkatan berkaitan angan-angan. Itu yang pertama ada orang yang berharap dapat hidup abadi di dunia. Yang kedua, orang yang berharap hidup setahun saja. Yang ketiga, orang yang berharap hidup sampai lanjut usia semaksimal mungkin. Dan yang keempat, ada orang yang berharap hidup beberapa waktu. Selanjutnya, yang kelima, orang yang berharap dapat hidup sehari semalam saja. Dan yang keenam, orang yang mengira usia tidak lebih 1 jam. Yang ketujuh, orang yang yakin usia hanya 1 saat. Yang kedelapan, orang yang merasakan kematian berada di depan mata. Selanjutnya, dahsyatnya sakaratul maut menjelang kematian. Sabda Rasulullah SAW, sakaratul maut itu sakitnya sama dengan tusukan 300 pedang. Hadis riwayat Tirmidzi. Sabda Rasulullah SAW, kematian yang paling ringan ibarat sebatang pohon penuh duri yang menancap di selembar kain sutra. Apakah batang pohon duri itu dapat diambil tanpa membawa serta bagian kain sutra yang tersobek? Hadis riwayat Bukhari. Rasa sakit sakaratul maut dialami setiap manusia dengan berbagai macam tingkat rasa sakit. Ini tidak terkait dengan tingkat keimanan atau kejaliman seseorang selama ia hidup. Sebuah riwayat bahkan mengatakan bahwa rasa sakit sakaratul maut merupakan suatu proses
pengurangan kadar siksaan akhirat kita kelak. Demikianlah rencana Allah, wallahu alam bisawab. Selanjutnya ada sakaratul maut orang zalim. Alangkah dahsyatnya sekiranya kamu melihat di waktu orang-orang yang zalim berada dalam tekanan-tekanan sakaratul maut. Sedang para malaikat memukul dengan tangannya sambil berkata, "Keluarkanlah nyawamu, di hari ini kamu dibalas dengan siksaan yang sangat menghinakan karena kamu selalu mengatakan terhadap Allah perkataan yang tidak benar dan karena kamu selalu menyombongkan diri terhadap ayat-ayatnya." Quran Surat Al-An'am ayat 6.93. Selanjutnya, hikmah dari materi yang dibahas. Semoga kita yang masih hidup dapat selalu dikaruniai hidayahnya, berada dalam jalan yang benar, selalu istiqomah dalam keimanan, dan termasuk umat yang dimudahkannya selama hidup di dunia. Di akhirat hidup, ketika sakaratul maut, di alam barzakh, di padang mahsyar, di jembatan Siratul Al-Muntaqim, dan seterusnya. Sekian mungkin pemaparan materi saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.